Halo, hai kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Anjar VEDC. Yeay, hey. Kita lanjut lagi di latihan 8, masih di latihan 8 ya kawan-kawan semua. Tapi kita akan mencoba mentulpat ini ya menggunakan metode 3 dimensi kawan-kawan semua. Kalau yang part kemarin ya atau part sebelumnya kita membuat toolpatnya ini menggunakan 2 dimensi. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di geometrinya, dia berupa geometri 2 dimensi seperti ini ya kawan-kawan semua. Dan di sini kita karena sudah membuat gambar 3 dimensi atau kita misalkan memiliki gambar 3 dimensi atau part 3 dimensi dari software lain, misalkan Inventor atau apapun ya, kita bisa buka di Mastercam dan langsung kita bisa toolpatkannya tanpa ada garis bantu dan garis apapun itu. Baiklah, kita akan langsung masuk ke latihan 8 toolpat 3 dimensi kita kali ini kawan-kawan semua. Oke. Langkah pertama, kita akan membuat grup baru dulu. Klik kanan di latihan 8 yang kemarin sudah kita buat. Kemudian kita bisa membuat new toolpath group. Ini kita kasih nama misalkan toolpath. Loh. Nggak mau ini toolpath 3D ya. Ini 2D nih, kenapa kok tertulis 3 dimensi nih? Waduh, saya ngantuk ini. Toolpath 3 dimensi. Oke. Langkah pertama, kita akan lakukan facing dulu ya Bapak Ibu semua atau kawan semua. Caranya juga sama ya. Di sini kita aktifasikan level ya, dan kita pastikan memilih yang level nomor 5 ya. Yang sebelumnya kita bisa atau kita sudah membuatnya kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan semua pastikan melihat di part sebelumnya, yaitu menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi untuk part latihan 8 kita kali ini. Oke, kita masuk di toolpath. Kita facing dulu kawan-kawan semua. Kemudian langsung kita klik OK ya. Sama persis dengan latihan yang sebelumnya. Masuk tool. Ini yang tool yang sudah kita buat kemarin ya. Kita gunakan yang end mill diameter 20 dulu. Kemudian cut parameter. Kita gunakan dynamic. Floornya adalah 0, distansinya adalah 75% ya. Kemudian maximize engagementnya. Depth cut saya gunakan 1 mili 1 mili. Linking parameter. Virtuenya 3. Top offsetnya adalah 2 ya. Kemudian depthnya ini saya buat absolute 0 kawan-kawan semua. Atau kita bisa klikkan saja tombol ini select point dan kita klikkan saja permukaan yang di sebelah sini. Atau kita klikkan saja lintasannya misalkan di sini nih. Sehingga di sini akan tertulis depthnya adalah 0. Kita klik OK dulu. Maka dia sudah ada proses facingnya kawan-kawan semua. Ini adalah toolpath pertama. Oke. Berikutnya setelah kita lakukan facing adalah kita roughing bagian luar ya menggunakan metode dynamic. Kita pilih dynamic mill kawan-kawan semua dan kita pilih, kalau kemarin kita gunakan machining region ya, kalau sekarang kita bisa gunakan automatic region di sini nih. Kita bisa pilih saja tombol panahnya di sini dan kita klikkan saja permukaan yang di bagian luar di sini nih kawan-kawan semua. Kita klik saja dan kita klik OK. Maka kalau kita klik preview chain, maka dia otomatis terdeteksi seperti ini kawan-kawan semua. Gimana? Lebih enak kan kalau kita gunakan yang 3 dimensi? Kita klik OK ya. Lanjut lagi untuk toolnya, yaitu end mill 20 ya kawan-kawan. Kemudian cut parameternya. Approach distance adalah 12. Kalian lihat di parameter yang video membuat toolpath 2 dimensi ya untuk latihan 8. Kemudian untuk step overnya ini saya buat 1 mili 1 mili saja. Kemudian stock lift and wallnya itu saya buat 0,1, floornya 0,1 juga ya kawan-kawan. Oke. Kemudian pastikan back fit rate-nya adalah 2000 ya, karena mesin yang nanti kita gunakan adalah kurang daripada itu ya. Kemudian finishing pieces-nya. Nah, kalau yang kemarin langkahnya adalah roughing sendiri, finishing sendiri. Nah, khusus untuk latihan kita kali ini untuk yang bagian luar ini tidak perlu kita lakukan finishing ya, tapi kita gunakan saja finishing pieces-nya di sini kawan-kawan semua. Maka kalau kita aktifasikan finishing pieces, maka di cut parameter ini kita nolkan untuk yang wall sama floornya. Ini kita nolkan saja. Ini juga kita nolkan. Kemudian finishing base-nya kita buat 1 kali penyayatan dan spasinya untuk sisanya di sini kita buat 0,1 ya. Dan langsung linking parameter. Top of stock kita klikkan saja di sini. Kita klik saja dan permukaannya sudah dikerjakan kan ini, yaitu 0. Kemudian kedalamannya kita bisa klikkan saja select point dan kita klikkan saja kedalaman yang diminta, yaitu yang di sebelah sini. Maka tertulis di sini adalah incremental, dia posisinya 0. Atau kalau misalkan Bapak Ibu atau kawan-kawan semua bingung, dirubah dulu ke absolute ya. Kemudian diklik ulang
select point dan kita klikkan saja tombol di sebelah sini. Maka dia depth-nya adalah minus 6 seperti ini. Kita klik OK. Maka di sini ada proses roughing plus finishing ya kawan-kawan semua. Jadi dia ada roughing plus finishingnya. Nah ini adalah finishingnya. Jadi ya, setelah dia roughing seperti ini, dia akan lari ke sini dan dilakukan kontur secara otomatis seperti ini. Ini adalah roughing plus finishingnya. Berikutnya kita akan mengerjakan yang bagian dalam di sini kawan-kawan semua. Caranya adalah kita menggunakan high speed juga ya. Kita gunakan dynamic. Kemudian kita gunakan automatic region. Dan kita klikkan saja yang di sebelah sini. Kita klik OK ya. Kita lihat preview chain. Maka dia otomatis akan seperti ini kawan-kawan semua. Nah secara otomatis dia terdeteksi ya. Enak kan? Enak kan? Tidak perlu lagi kita ngeklik sana, ngeklik sini kalau gambar 2 dimensi kan. Tapi kalau gambar sudah 3 dimensi, tinggal kita klik saja permukaannya, maka dia otomatis langsung terdeteksi yang dikerjakan kawan-kawan. Kita klik OK lagi. Tool adalah diameter 10 ya sekarang ya, diameter 10. Kemudian cut parameter. Kita gunakan approach-nya berarti 7. Kemudian untuk step over-nya saya buat 1 mili 1 mili ya. Lalu stock wall-nya saya buat 0, floor-nya ini nanti saya gunakan finishing ya kawan-kawan semua. Maka ini saya buat saja 0 untuk wall-nya. Kemudian floor-nya ini juga 0 lah. Oke ya. Kemudian finishing pace-nya ya. Finishing pace-nya adalah 0,1 ya kawan-kawan semua. Kemudian linking parameter untuk top of stock kita klikkan saja select point. Kita klik permukaan yang paling atas di sini. Yaitu 0 ya. Kemudian depth-nya kita klik dan kita arahkan yang di bagian dalam di sini. Maka dia minus 3 dan kita klik OK. Ayo. Mana ini? Jangan lama-lama. Nah dia akan seperti ini kawan-kawan semua. Jadi dia roughing dulu, kemudian dia finishing. Seperti itu. Gimana? Mantap kan? Ini juga ada finishingnya kawan-kawan semua. Yaitu yang untuk segi plusnya ini juga ada finishing secara sekaligus ya. Jadi kita tidak perlu lakukan finishing untuk proses yang nantinya. Kemudian setelah ini kita kerjakan yang plusnya di sini. Caranya juga sama ya. Caranya sama. Kita bisa dinamik lagi. Kemudian kita coba automatic region ini bisa apa tidak ya? Kita klikkan saja di sini. Kita klik. Ini kita klik 1, 2, 3 dan 4. Kita klik OK. Kita coba ya preview chain dia bisa apa tidak. Ternyata kalau seperti ini dia tidak bisa kawan-kawan semua. Maka mau nggak mau kita harus gunakan cara yang lain. Ya berarti bagaimana? Ini kita hilangkan dulu ya kawan-kawan semua. Maka kita pilih dulu untuk machining region. Ini kita klik ya. Maka kita pilih yang di bagian paling bawah di sini. Oke, yang di bagian di sini. Nah, supaya dia tidak terdeteksi sebagai permukaan yang di sini, maka kita rubah metodenya. Metodenya di sini kita ganti ke loop, kawan-kawan. Kemudian face-nya ini kita hilangkan. Sehingga kalau misalkan saya hover, maka dia terdeteksi yang lintasan paling terluar itu. Ini yang kita klik. Maka lintasan ini adalah sebagai batasan paling luarnya atau area yang kita kerjakan. Oke, ini kita klik OK dulu. Oke ya, maka ini adalah segi plusnya ya yang akan kita kerjakan di bagian terluarnya. Kemudian batasannya mana? Berarti yang segi 4 ini. Maka kita bisa memilih avoidance region. Kemudian kita bisa klikkan saja loopnya ini ya kawan-kawan semua, yaitu yang segi 4-nya yang di bagian dalam di sini nih. Kita klik, maka ini adalah batasan terdalamnya. Kemudian yang di sini juga sama. Ini juga kita bisa klik ya untuk yang ininya ya. Ini kita bisa klik saja. Klik, maka ini adalah yang tidak boleh dilewati oleh toolnya kawan-kawan semua. Oke dulu. Kemudian kita klik preview chain, maka dia akan mengerjakan seperti itu. From outset kok seperti ini nih. Oke lah, enggak apa-apa, kita coba dulu saja ya kawan-kawan semua. Kita klik OK dulu. Kita klik OK dulu dan langsung masuk ke tool. Kemudian nomor 2. Kemudian cut parameternya. Approach distance adalah 7 ya. Kemudian step overnya kita buat 2 mili saja, karena kan dia memakan cuma 1 mili kawan-kawan semua. Kemudian wall sama floor-nya kita buat 0 saja. Dan finishingnya kita aktifkan 1 ya. Linking parameter dia minus 1 ini seharusnya. Ya, kita klik ini adalah 0.
Oke, kita klik oke dulu. Bisa apa tidak ini? Dan ayo. Hoi. Ternyata bermasalah ya kawan-kawan semua. Entah kenapa kok bermasalah ini. Kita masuk di geometri lagi ya. Oke, kita cek dulu. Berarti ini mesin regionnya adalah ini. Oke, sudah betul ya. Kemudian avoidannya adalah segi 4-nya ini. Oke, yang untuk yang avoidannya di sini kita hilangkan dulu ya kawan-kawan semua. Kita klik avoidan region dan kita klik yang segi 4-nya dulu ini. Kita coba klik dulu oke, dan kita preview chain, dia bisa ya. Oke, dia bisa ya kawan-kawan semua. Kita klik oke dulu. Kemudian ada silang, kita klik regenerate saja. Nah, dia bisa ya. Tapi permasalahannya dia nabrak apa tidak? Kita bisa klik kanan dan top ya. Kita cek yang untuk yang di bagian sini. Kita lihat di verify backportnya. Kita coba play saja. Ini dia aman nggak nabrak ininya ya kawan-kawan semua. Ini aman. Ini juga aman ya. Tidak ada penabrakan satu sama lain maksudnya. Oke, dia baru kemudian finishing sekali jalan seperti ini kawan-kawan semua. Oke, mantap jaya. Maka gambar kita atau perintah kita sudah selesai untuk yang bagian luar di sini nih. Oke, berikutnya tinggal kita buat yang lingkaran ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah kawan-kawan semua, kalau tadi kita gunakan absolute ya, sekarang kita coba gunakan metode incremental. Kenapa kok incremental? Karena kedalamannya dia kan berbeda-beda. Tapi kita bisa gunakan salah satu proses saja menggunakan high speed atau dynamic mill. Caranya adalah kita aktifasikan dynamic mill. Kemudian kita pilih machining regionnya adalah pertama permukaan ini ya. Berarti kita pilih saja face. Ini kita hilangkan ya. Berarti permukaan ini dulu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kan berbeda ketinggian kawan-kawan semua. Maka tidak perlu khawatir, kita bisa gunakan incremental nantinya. Kita pilih oke. Pastikan karena dia berada di dalam, maka kita pilih yang stay inside. Kita klik preview chain, maka dia akan seperti ini yang dikerjakan sekarang. Oke. Pilih tool diameter 10. Cut parameter sama ya, approach distance adalah 7. Kemudian step overnya saya buat 1 mili saja. Stock lift on wallnya 0, floornya juga 0. Kemudian finishingnya kita aktifasikan 1 kali penyayatan ya. Kemudian lead in-nya ini kita coba nyalakan dulu saja. Kemudian linking parameter. Nah, di sini kawan-kawan semua kita pilih yang incremental dan depth-nya adalah 0. Maksudnya gimana? Depth-nya ini adalah 0 daripada yang permukaan ini. Karena tadi kan kita memilih permukaan yang di bagian bawah. Otomatis kalau misalkan ini saya buat depth-nya 0 dan incremental, maka kedalamannya dia akan menyesuaikan secara otomatis. Yang di sini adalah minus 5, yang di sini adalah minus 4 ya. Jadi dia akan menyesuaikan master cam-nya. Oke. Kemudian tinggal kita kasih saja oke kawan semua, sehingga dia sudah jadi untuk proses high speed dynamic mill yang di bagian dalam seperti ini. Semua kotak semua lingkarannya seperti itu. Oke, berikutnya tinggal kita buat yang bagian dalam di sini. Untuk lintasannya kita bisa gunakan salah satu lintasan, yaitu yang di sebelah sini kawan-kawan semua, atau yang di sebelah sana ya. Caranya kita gunakan kontur saja. Oke, kita bisa gunakan yang edges ya. Kita gunakan edges. Face-nya ini kita hilangkan dan kita klik salah satu garisnya. Misalkan kita klik saja yang di bagian sini. 1. Ini berarti toolnya harus berada di sebelah kiri ya kawan-kawan semua. Maka ini kiri, maka ini kita klikkan harus di sebelah sini. 2. Ini di sebelah kiri, ini juga sebelah kiri, berarti yang sini ya kawan. 3 dan 4. Kita klik OK. Untuk toolnya diameter 10. Untuk cut parameternya harus komputer, ya kan? Dan dia left kawan-kawan semua, karena kan dia harus bergeser dari sini ke arah kiri kan? Maka otomatis dia pas di tengah-tengah nantinya. Untuk depth cut-nya samakan 1 mili, lead in dan lead out-nya kita nyalakan length-nya 100, arc-nya adalah 0, linking parameter top of stock adalah permukaannya adalah 0.
ke dalamnya adalah minus 0 ya, atau 0 incremental. Oke, kita klik OK dulu. Maka dia akan seperti ini kawan-kawan semua. Program kita sudah selesai, kita tinggal simulasikan toolpath 3 dimensi ini. Verify dan play saja. Oke ya, mudah kan? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau kawan semua sudah mendapatkan file 3 dimensi, akan otomatis lebih mudah pada saat kita memprogram di Mastercam-nya kawan semua. Sehingga kita tinggal klikkan saja permukaan yang kita kerjakan. Kalau misalkan permukaannya nggak bisa, kita bisa gunakan yang garis lintasan yang di permukaan gambar 3 dimensi ini. Maka tidak perlu repot-repot kita membuat gambar 2 dimensi. Seperti itu dulu Bapak Ibu semua, semoga terbantukan untuk penggambaran dan pentulpatan proses 3 dimensi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di part-part berikutnya. Bye bye dan ciao, yeay.